semuanya, selamat datang di podcast ini aja. Aku Tari dan hari ini topiknya agak beda. Aku bakal ngomongin soal duit desa. Tapi tunggu dulu, jangan keburu di skip. Ini serius penting banget, apalagi buat kalian dan kita semua yang lagi belajar tentang akuntansi pemerintah. Bayangin aja deh, tiap tahun negara ngucurin ratusan triliun rupiah ke desa-desa seluruh Indonesia. Nah, untuk tahun ini angkanya 60,57 triliun dibagi ke lebih dari 74.000 desa. Itu gila banget sih jumlahnya. Nah, biar kita nggak cuma tahu angkanya doang, tapi juga paham sistem di baliknya. Aku udah ajak nih dua orang yang udah riset serius tentang materi kita kali ini. Ada Nafisa dan Mesya. Halo guys. Hai Tari, hai semua. Ya nih, topik ini memang kelihatan teknis, tapi sebenarnya seru banget loh kalau udah ngerti alurnya. Benar, dan yang bikin aku tertarik itu karena ini bukan teori doang, ada dramanya juga dan ada juga kasus nyatanya. Nah, nanti kita bahas ya. Wah, ada dramanya juga. Oke, makin penasaran nih aku. Yaudah deh, kita mulai dari yang basic dulu. Oke, nah aku tanya nih yang paling gampang dulu. Menurut kamu dana desa itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, dana desa itu uang dari APBN yang emang dikhususkan buat desa, bukan buat kota, bukan juga buat provinsi, khusus desa doang. Secara regulasi, sekarang ini diatur di PMK nomor 7 tahun 2026. Ini yang paling baru ya, ngegantiin 3 PMK lama sekaligus. Mekanismenya itu nggak langsung turun ke desa loh, tapi mampir dulu ke APBD kabupaten atau kota, baru diterusin ke desa. Dan fokus utamanya ada dua. Yang pertama buat bangun desa, dan yang kedua buat berdayain masyarakatnya. Jadi ngalirnya kayak bertahap gitu ya, nggak langsung ke bayar desa. Terus ini programnya udah lama apa gimana? Kok bisa ada? Nah, ini tuh ada cerita sejarahnya yang menarik. Sebelum tahun 2014, desa itu statusnya lemah banget dan cuma jadi penerima program dari atas doang. Nggak punya suara, nggak punya duit sendiri. Nah, tapi terus lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa ini. Sekarang udah diperbarui jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sejak saat itu, desa itu jadi naik kelas. Punya otonomi, bisa ngatur sendiri urusannya. Dana desa ini ya buah dari pengakuan itu, bukan sedekah dari pemerintah. Ini merupakan hak desa yang dijamin oleh undang-undang. Dan makanya dengan hal itu, tanggung jawabnya juga besar loh. Uang segitu harus dikelola dengan benar, transparan, dan benaran kena manfaatnya ke warga sekaligus. Oke, jadi ini bukan cuma tentang kariti doang. Ini emang hak desanya ya. Dan hak itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, terus siapa yang ngurus duitnya di tingkat desa? Gini loh Tar, jadi ada tim khusus yang namanya PTPKD, yaitu singkatan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Timnya ditetapkan tiap tahun lewat Kabupaten Kepala Desa. Yang paling atas ya Kepala Desa, dia bos besarnya, yang megang kendali penuh atas keuangan desa. Masa jabatannya itu 8 tahun, bisa 2 periode. Di bawahnya ada Sekretaris Desa yang perannya mirip banget sama CFO, yang ngurusin koordinasi dan verifikasi semua dokumen keuangan. Terus ada kepala seksi yang eksekusi langsung di lapangan. Dan yang paling teknis soal duit adalah bendahara desa. Dia yang terima, simpan, bayar, catat semua transaksi. Wajib lapor ke kepala desa itu tiap bulan, paling telat tanggal 10. Jadi kayak perusahaan kecil gitu ya. Ada CEO, CFO, tim OEPS, sama kasirnya. Lucu juga kalau dibayangin. Kalau duitnya itu asalnya dari mana aja? Cuma dari pusatnya doang? Nah, banyak yang mikir nih kalau dananya itu cuma dari APBN aja. Padahal enggak. Sebenarnya itu ada 3 sumber. Yang pertama itu namanya PAD Desa alias pendapatan asli desa. Nah, yang ini nih murni dari desa yang hasilin sendiri. Kayak dari BUM desa, sewa pasar desa, sewa gedung, swadaya warga, dan lainnya. Yang kedua yaitu dana transfer. Nah, ini yang paling besar nilainya nih. Di sini ada dana desa dari APBN, terus ada ADD atau alokasi dana desa dari kabupaten, dan ada juga bagi hasil pajak daerah, sama bantuan dari provinsi ataupun kabupaten. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. Nah, ini tuh merupakan kerjasama antar desa. Contohnya seperti ada juga hibah, sumbangan perusahaan yang ada di desa, bunga bank, dan sejenisnya.
Dan Mei, yang penting sebenarnya itu kalau desa bisa kembangkan PA desanya dengan serius, desa bisa makin mandiri dan gak terus-terusan ngegantungin transfer dari pusat. Makanya sekarang ada dorongan besar ke BUM desa dan Koperasi Desa Merah Putih buat percepat kemandirian itu. Jadi kalau dikelola, desa itu bisa cari penghasilan sendiri ya? Bukan cuma nunggu kiriman doang dari pusat. Nah, kalau udah ada duitnya, gimana proses nganggar dan nyalurinnya? Sebelum dana cair, prosesnya itu panjang dulu ya. Dari atas, Kemenkeu itu ngitung total pagu nasional berdasarkan usulan dan kebutuhan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 60,57 triliun. Terus dibagi lagi ke tiap kabupaten atau kota. Lalu kabupaten itu ngerinci lagi per desa lewat peraturan bupati. Di tingkat desa sendiri ada yang namanya musyawarah perencanaan desa. Ini yang keren. Warga itu ikut nentuin prioritas mau dibangun apa. Hasilnya jadi RKP desa, yaitu rencana kerja tahunan yang terus diterjemahin jadi APB desa. APB desa itu harus disetujui BPD, dievaluasi camat ataupun kabupaten, baru sah jadi peraturan desanya. Jadi warga bisa ikut usul juga ya? Berarti bukan sepenuhnya top down dong. Kayak terus soal pembagiannya ke tiap desa, masa dibagi rata aja? Kan kondisi tiap desa beda-beda. Nah, betul banget, Tar. Bukan dibagi rata aja. Ada 4 komponen alokasi. Nah, yang pertama itu alokasi dasar, sebesar 60% dari total. Ini dibagi ke semua desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, biar semua desa ini minimal dapat jatah operasional. Nah, yang kedua itu ada alokasi afirmasi. Nah, ini tuh sebesar 1%. Merupakan bonus buat desa yang sangat tertinggal ataupun rawan bencana. Yang ketiga ada alokasi kinerja, yaitu sebesar 4%. Ini merupakan reward buat desa yang pengelolaannya bagus. Dan yang keempat yaitu alokasi formula, sebesar 30%. Yang dihitung dari kombinasi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sama tingkat kesulitan geografisnya. Nah, menariknya itu, kesulitan geografis bobotnya paling gede, yaitu 39% dari formulanya. Jadi, desa yang letaknya susah dijangkau dan biaya bangunannya mahal, dapat dana lebih besar. Masuk akal kan? Oh iya guys, ada tambahan baru loh di 2026 itu, yaitu insentif desa. Nilainya itu 1 triliun, khususnya buat desa yang aktif kembangkan Koperasi Desa Merah Putih. Ini insentif yang supaya desa itu makin semangat mandiri secara ekonomi. Soal alur penyalurannya, yaitu dana mengalir dari rekening negara namanya RKUN ke rekening kas kabupaten atau kota, RKUD, baru masuk ke rekening kas desa atau RKD. Prosesnya sekarang lewat aplikasi Omspan TKD, jadi digital itu dan bisa dipantau real time. Dan penyalurannya itu dibagi 2 tahap. Untuk desa biasa, tahap 1 itu 40%, paling lambat bulan Juni. Dan tahap 2 itu 60%, dan paling cepat itu bulan April. Sedangkan desa mandiri, tahap 1-nya itu 60%, tahap 2 40%. Mau lanjut ke tahap berikutnya, harus ada laporan dan dokumen dari tahap sebelumnya dulu. Kalau sampai akhir tahun belum cair juga, maka hangus, duitnya akan balik ke negara. Jadi sistemnya desa itu kalau mau lagi, dia harus ada pembuktian pada desanya. Nggak bisa langsung minta semuanya sekaligus dong. Setelah duitnya di tangan, desa bisa pakai buat apa aja. Nah, ada 8 fokus prioritas yang udah ditetapkan lewat Permen Desa PDT nomor 16 tahun 2025 dan PMK nomor 7 tahun 2026. Yang pertama itu BLT Desa. Buat warga desa miskin ekstrim, maksimal 300.000 per keluarga per bulannya. Yang kedua, ketahanan pangan. Yang ketiga, layanan kesehatan desa. Yang keempat, bangun infrastruktur, tapi pakai tenaga warga itu sendiri, bukan kontraktor dari luar. Yang kelima, yaitu yang paling baru dan paling gede banget nih di tahun 2026, adalah dukungan buat Koperasi Desa Merah Putih, alias KDMP. Yang keenam, yaitu digitalisasi desa. Yang ketujuh yaitu desa yang siap hadapin perubahan iklim dan bencana. Yang delapan, program lokal sesuai potensi desanya masing-masing. Kalau gitu, boleh nggak sih desa pakai dana itu di luar 8 fokusnya? Misal buat beli sound system kantor desa, nggak gitu?
Bisa aja sih Tar, tapi ada aturannya loh. Kalau mau di luar fokus yang ditetapkan, harus minta persetujuan bupati dulu lewat evaluasi APB desa. Dan untuk operasionalnya kantor sendiri, batasnya cuma 3% dari total dana desa. Nggak bisa banyak-banyak. Intinya, idealnya itu kegiatannya dikerjakan swakelola, yaitu bahan dari lokal, tenaga kerja dari warga desa itu sendiri, biar uangnya itu muter di dalam desa itu, nggak keluar ke kontraktor luar. Masuk akal banget sih. Terus soal laporannya, siapa sih yang catat semua pengeluaran ini? Itu tugasnya bendahara desa. Ada 3 buku yang wajib dijaga, yaitu buku kas umum buat semua transaksi masuk keluar, lalu ada buku kas pembantu pajak buat transaksi yang kena pajak, sama buku bank buat transaksi lewat rekening. Tiap bulan tutup buku, terus lapor ke kepala desa paling lambat tanggal 10. Nah, dan kepala desa itu juga wajib bikin laporan pertanggungjawaban ke bupati ataupun wali kota. Paling lambat sebulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan harus diumumin ke warga juga. Bisa lewat papan pengumuman ataupun sosial media desa. Yang kerennya itu yang di PMK 7 tahun 2026, semua pelaporan udah terintegrasi lewat Omspan TKD. Jadi verifikasinya itu bisa real time, nggak perlu nunggu laporan manual berjenjang. Bahkan laporan pajak pemerintah desa sekarang juga ikut dipantau. Nah, ini yang baru itu. Wah, makin digital ya, dan makin susah curangnya dong. Oke, kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana sih pengawasannya biar semua ini beneran jelas jalannya? Nah, pengawasannya itu berlapis banget. Kalau misalnya dari pusat, Kemenkyu pantau penyaluran, Kemendagri pantau peraturan daerah, Kemendes pantau penggunaannya, BPK periksa dari luar, bahkan KPK ikut awasi karena nilainya triliunan. Nah, kalau misalnya dari daerah, gubernur supervisi kabupaten, bupati atau wali kota yang paling berwenang. Kalau sisa dana di rekening desa lebih dari 30%, bupati bisa meminta klarifikasi dan turunan APIP atau inspektorat untuk periksa. Camat akan dampingi desa menyusun regulasi. Nah, di tingkat desa ada BPD yang awasi kepala desa, dan warga sendiri sebagai pengawas sosial yang paling dekatnya. Kalau gitu, kalau ada yang melanggar, sanksinya itu pasti nggak main-main dan berjenjang. Bupati atau wali kota yang telat nyalurin dana, kena teguran dulu dari KPPN. Kalau masih bandel, bisa kena penundaan dana desa. Terus bisa dipotong deh. Sisa yang nggak tersalurkan sampai akhir tahun, ngurangin jatah tahun berikutnya. Jadi untuk desa ini, kalau sisa dananya di rekening masih lebih dari 30%, sampai pertengahan Juni, bisa kena pemotongan. Dan kalau desanya belum punya APB desa, RPJM desanya, dan RKP desanya, dananya nggak akan cair sama sekali. Wow, serius banget ya. Ada nggak sih kondisi yang paling ekstrim sampai dananya bisa dihentikan total oleh pemerintah? Ada Bang Ihtar, ini diatur di dalam pasal 53 PMK, pasal 7 tahun 2026. Ada 4 kondisi yang bikin dana langsung berhenti. Yang pertama itu, kepala desa atau bendahara ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Nah, yang kedua, masalah serius soal status desa. Nah, misalnya itu, desanya udah nggak berpenghuni ataupun wilayah sudah tidak jelas. Yang ketiga yaitu, bupati atau wali kota salah prosedur dalam pelantikan atau pemecatan kepala desa. Yang keempat, dan ini yang paling serius, ada indikasi dana desa dipakai buat kegiatan yang ancam kedaulatan NKRI, rekomendasinya langsung dari TNI ataupun Polri. Ada deadline-nya juga loh yang kritis. Kalau mau mencabut status penghentian itu, suratnya harus paling lambat 7 hari kerja sebelum batas akhir dokumen penyaluran. Lewat dari itu, dananya hangus, nggak bisa cair lagi ke tahun depan. Tapi ada keringan juga untuk kondisi force majeure-nya. Kalau desa kena bencana sampai dokumen pertanggungjawaban itu hilang atau rusak, bupati bisa ajukan pengecualian ke Kemenkyu. Dan kalau ada bencana besar yang lumpuhin pelayanan, Menkyu itu bisa kasih perpanjangan batas waktu penyaluran. Wah, ketat banget. Tapi masih ada manusianya ya. Ada ruang buat kejadian di luar kendali. Nah, Mei, tadi kan lo udah nyebut ada drama nih. Ini yang aku tungguin dari tadi. Kasus nyatanya apa? Nah, ini yang beneran terjadi ya. Kasus pertamanya itu ada di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 2024.
Ada bendahara desa Sanggung dengan inisialnya YP yang nekat palsuin tanda tangan kepala desa di slip penarikan bank berkali-kali tanpa sepengetahuan siapapun. Akibatnya, program desa nggak jalan, honor RT ataupun RW nggak dibayar, kerugian negara lebih dari 466 juta. YP akhirnya ditahan dan kena jerat Undang-Undang Tipikor. Kasus kedua yang lebih ngeri lagi nih. Pada Juni 2025, Kepala Desa Kesesi di Pekalongan dengan inisial JI ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa 2024 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dengan kerugiannya itu hampir 1 miliar. Tepatnya sih 956 juta. Ketuhannya itu gara-gara warga curiga, kok kepala desanya jarang ngantor. Laporan warga itu terus dikuatin sama hasil pemeriksaan inspektorat daerah. Jadi guys, dua kasus ini ngasih pelajaran penting banget nih. Pertama, warga yang aktif dan jeli itu bisa jadi tembok pertahanan pertama, bahkan sebelum sistem formalnya itu bergerak. Kedua, inspektorat daerah itu perannya vital banget untuk deteksi dini. Dan kasus Bendahara Sukoharjo itu juga bukti kenapa verifikasi dokumen oleh sekretaris desa itu nggak boleh dianggap formalitas doang loh. Yang paling nyesek tuh yang kena dampak langsung warganya nggak sih? Honor RT RW-nya nggak cair, program nggak jalan, padahal itu hak mereka loh. Dua kasus ini nunjukin kalau sistemnya secanggih apapun, kalau pengawasannya lemah tetap bisa dibobol oleh siapapun. Oke, kita lihat ke depan sekarang. Apa yang lagi jadi isu panas di dana desa saat ini? Yang pertama dan yang paling berasa banget nih, ada digitalisasi keuangan desa. PMK 7 2026 sekarang mewajibkan penggunaan aplikasi Siskeudes yang nyambung langsung ke OMSPAN TKD. Jadi penata usahaan yang dulu manual sekarang terintegrasi ke sistem pusat. Manipulasinya itu data jauh lebih susah dan transparansi itu naik drastis. Tapi tantangannya itu nyata. Banyak perangkat desa yang belum melek teknologi, harus belajar dari nol. Belum lagi sinyal internet di desa terpencil itu masih susah. Digitalisasi itu bagus, tapi perlu dibarengin dengan pelatihan SDM dan infrastruktur yang memadai. Nah, isu yang kedua dan paling besar nih di tahun 2026 itu adalah Koperasi Desa Merah Putih alias KDMP. Dan ini bukan sekedar program baru ya. Pada PMK nomor 7 tahun 2026 pasal 15 mengalokasikan hampir 34,57 triliun untuk dukungan KDMP. Itu sekitar 57% dari total dana desa nasional. Nah, tujuan itu nggak main-main. Ngubah desa dari entitas administratif menjadi entitas ekonomi yang produktif. Lewat desa wisata, UMKM digital, energi terbarukan, dan lainnya. Nah, isu ketiganya itu dana desa untuk ketahanan pangan dan perubahan iklim. Ini juga masuk dalam 8 fokus prioritas di Permen Desa nomor 16 tahun 2025. Desa didorong untuk melakukan pembangunan ramah lingkungan, kelola sampah, konservasi lingkungan, mitigasi bencana. Desa rawan iklim juga dapat alokasi afirmasi dengan yang lebih besar. Jadi intinya itu dana desa sekarang tugasnya itu lebih luas banget. Bukan cuma nambal jalan rusak, tapi juga jadi instrumen untuk jaga stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Wah, gila ya. Evaluasinya jauh banget dari awalnya. Dana desa sekarang udah jadi alat pembangunan yang sangat kompleks dan multidimensi. Dan alokasi hampir 57% buat KDMP aja. Itu tuh nunjukin arah kebijakan yang serius kemandirian ekonomi desa. Oke, kita wrap up ya. Untuk itu kita udah bahas banyak nih hari ini. Dan dari awal sampai kasus korupsinya. Sebelum selesai, masing-masing dari kalian kasih dong satu pesan yang paling penting dari NEP dulu boleh? Buat aku yang paling penting dipahami itu dana desa itu
satu siklus panjang yang nyambung satu sama dari Musrenbangdes itu alokasi 4 komponen yang gak asal rata. Penyalurannya itu 2 tahap bersyarat. Penata usahaan harus punya 3 buku wajib sampai pengawasan berlapis, nggak ada yang bisa di skip. Dan PMK 7 2026 itu update besar yang harus kita paham. Penyaluran disederhanain jadi 2 tahap, ada kewajiban dan dukungan KDMP, lalu ada pelaporan diintegrasiin penuh lewat OM spend itu, dan ada sanksinya yang makin jelas dan tegas. Nah, kalau dari aku pesannya lebih ke transparansi dan peran kita sebagai masyarakat. 2 kasus korupsi tadi yang sebesar 406 juta di Sukoharjo dan hampir 1 miliar di Pekalongan. Itu terbongkar bukan karena sistemnya canggih semata, tapi karena warga desa yang peduli dan berani melaporkan. Dana desa itu uangnya warga desa, dan warga berhak tahu kemana setiap perginya rupiah. Jadi jangan pasif. Dua poin yang saling melengkapi banget sih. Sistem yang baik diawasi oleh masyarakat yang aktif. Kombinasi itu yang bikin dana desa bisa berdampak yang sangat baik. 60,57 triliun bukan angka yang kecil sih. Kalau dikelola dengan benar, ini bisa ubah nasib jutaan warga desa di seluruh Indonesia. Dan kita sebagai mahasiswa akuntansi, suatu hari kita bakal duduk di posisi yang mengawasi atau ngaudit sistem ini. So, nggak ada salahnya paham dari sekarang. Thanks ya, Nap. Mei, kalian keren parah sih hari ini. Sama-sama Tari, semoga teman-teman yang dengerin juga dapat ilmunya ya. Iya, makasih juga Tar. Semoga kita semua bisa jadi akuntan yang beneran jaga uang rakyat dengan serius. Amin. Oke, buat kalian semua yang udah dengerin sampai sini, kalian udah jauh lebih paham soal dana desa dari kebanyakan orang. Kalau ada yang mau ditanya, silakan, dan terima kasih atas kesempatan dan pendengaran yang kalian berikan. Sampai jumpa di tugas kelompok lainnya. Dadah. Dadah. Dadah.